Bab 992, serahkan pekerjaan manual dan kasar kepadaku. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Apakah ini istana bulan yang dimurnikan? Suke terkejut. Dia tidak menyangka istana bulan yang dimurnikan akan menjadi seperti ini. Itu turun dengan anggun seperti setengah bulan dengan lambung pesawat luar angkasa alien. Seluruh istana diselimuti oleh cahaya merah yang menyilaukan, yang menutupi langit di atas First Realm City. Bahkan alam kedua dipengaruhi oleh cahayanya. Istana ini sangat luar biasa. Jiang Hongyan menjawab dengan suara rendah dan serius. Jiang Hongyan selalu tenang. Hal-hal yang membuatnya berseru pasti luar biasa. Suke juga bisa merasakan seutas ketakutan di hatinya ketika istana bulan yang dimurnikan turun. Dia tidak takut akan hal itu. Itu hanya reaksi alami dari tubuhnya. Sepertinya perjalanan ini akan sangat bermanfaat. Suke tersenyum diam-diam pada dirinya sendiri. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin banyak harta yang bisa ditemukan di dalamnya. Dia memiliki perasaan samar bahwa dia mungkin mendapatkan sesuatu yang sangat maju, seperti artefak surgawi yang digunakan oleh para pembudidaya alam surgawi. Gadis kecil, bangunkan saja Fei Fei. Ayo pergi dan lihat. Suke berdiri dan berkata dengan penuh minat. Apakah kita akan membawa Fei Fei bersama kita? Jiang Hongyan sedikit khawatir dengan kata-katanya. Dia ragu karena mengira Su Fei Fei bisa terancam di tempat itu karena dia hanyalah orang biasa. Jangan khawatir, dia aman bersama kami. Jika kita menemui bahaya di sana, aku masih bisa menggunakan mantra pelarian ilahi tingkat surgawi untuk membawa kita semua pergi. Kata Suke sambil tersenyum. Jika dia hanya memiliki mantra pelarian ilahi biasa, dia mungkin harus mempertimbangkan apakah mereka harus meninggalkan Su Fei Fei di sini. Karena dia sudah memiliki mantra pelarian ilahi tingkat surgawi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, mendengar itu, Jiang Hongyan mengangguk. Dia tahu gaya Suke dengan cukup baik. Dia tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakin. Secara sederhana, dia berpengalaman dan mantap. Melolong, bocah cilik, keluar. Pertanda buruk turun dari langit? Saya kira sesuatu yang besar akan terjadi. Suara cemas Budfest bisa terdengar dari luar saat ini. Suke memutar matanya dan berkata, menggelengkan kepalanya saat dia membuka pintu, hentikan omong kosongmu. Persiapkan saja dirimu. Kami akan menuju istana bulan yang dimurnikan. Jika kita dapat mencapai tujuan kita dalam perjalanan ini, kita dapat kembali ke 4 benua besar. Ah, apakah ini istana bulan yang dimurnikan? Budfest terkejut saat dia melihat ke langit saat matanya melebar. Saat berikutnya, dia berbaring di tanah dan berkata dengan menyakitkan, melolong. Tiba-tiba saya sakit perut parah. Itu sangat menyakitkan. Saya sekarat. Perutku penuh dengan kotoran. Aku pikir kamu ingin mati. Suke menyingsingkan lengan bajunya dan hendak menghajar Budfest. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa suara mengoyak udara datang dari langit. Apa? Suke mendongak kaget. Ia melihat puluhan sosok berjubah merah yang sedang menunggangi tongkat panjang di udara. Kemudian mereka berhenti dan membentuk setengah lingkaran dan mulai beribadah dengan khusyuk menghadap istana bulan yang dimurnikan. Ledakan. Seketika, lampu merah menjadi lebih menyilaukan karena bersinar dari tubuh jamaah. Omong kosong, apa yang mereka lakukan? Suke bertanya dengan heran. Mereka adalah anggota dari Refined Moon Sect. Suara renyah seorang wanita muncul di belakang mereka, berbicara. Itu adalah Penatua Yu dari sekte di belakang keluarga Dong. Wanita tua dari alam surgawi juga tiba. Sekte bulan yang dimurnikan, apakah ada hubungan antara mereka dan Refined Moon Palace? Suke bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Yu memandang ke langit dan berkata dengan serius, sekte bulan yang dimurnikan adalah sekte yang paling kuat di alam pertama. Mereka selalu cukup misterius. Kami jarang melihat mereka. Dikatakan bahwa pendiri sekte ini adalah pembangkit tenaga listrik yang keluar dari Refined Moon Palace beberapa ribu tahun yang lalu. Dia meninggal setelah membudidayakan beberapa murid dari sekte ini. Oleh karena itu, sekte ini sangat memuja istana bulan yang dimurnikan. Setiap kali Refined Moon Palace muncul, mereka akan memujanya. Oh, pembangkit tenaga listrik datang dari Refined Moon Palace? Apakah itu berarti dia juga seorang kultivator?
Suke menatap wanita tua itu seolah-olah dia sedang bertanya padanya. Lagi pula, metode kultivasi orang-orang berjubah merah itu sangat berbeda. Ketika mereka menyembah istana bulan yang dimurnikan, mereka menyerap cahaya merahnya ke dalam tubuh mereka. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang pembangkit tenaga listrik itu. Namun, metode kultivasi ini pasti terkait dengan Refined Moon Palace. Saya kira itu bisa menjadi seni sihir yang diambil oleh pembangkit tenaga listrik dari Refined Moon Palace. Istana bulan halus ini penuh dengan bahaya. Juga, harta ada di mana-mana di dalamnya. Saya suka tempat seperti ini, kata Suke sambil tersenyum. Wanita tua itu mengabaikan kata-katanya. Dia mendongak dan berkata dengan serius, Tuan Wang, kita bisa pergi sekarang. Tunggu, Suke berbalik dan berteriak, Hongyan, Fei Fei, apakah kamu siap untuk pergi? Yang akan datang, teriak Su Fei Fei saat dia melenggang sambil memegang tangan Jiang Hongyan seolah-olah mereka akan pergi jalan-jalan. Oke, itu kita semua. Kita bisa pergi sekarang, kata Suke, menganggukkan kepalanya. Wanita tua dan penatua Yu tertegun di tempat saat mereka memandang Suke dengan tak percaya. Tuan Wang, apakah Anda? Penatua Yu membuka mulutnya saat dia melihat ke arah Su Fei Fei dan Suke tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah istana bulan yang dimurnikan. Bagaimana Anda bisa membawa orang biasa ke sana? Kakak, sejak kapan kamu mengganti nama keluargamu menjadi Wang? Su Fei Fei bertanya, malu. Hah, lupakan detail ini. Suke tertawa ketika dia menoleh ke penatua Yu dan wanita tua itu dan berkata, tolong jangan khawatir. Saya akan membawa adik perempuan saya ke sana, sehingga dia bisa nongkrong di sana dan melatih dirinya sendiri. Nongkrong bareng, melatih dirinya sendiri. Wanita tua dan penatua Yu benar-benar bingung. Banyak pembangkit tenaga listrik terbunuh di istana bulan yang dimurnikan. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda akan membawa adik perempuan Anda ke sana sehingga dia bisa nongkrong di sana? Melatih dirinya sendiri. Kamu gila, tidak ada yang bisa mendapatkan pelatihan dengan cara ini. Santai saja. Mengapa kamu begitu gugup? Saya masih di sini. Itu hanya istana bulan yang dimurnikan. Aku bahkan bisa menghancurkannya, Suke berkata dengan nakal. Terus terang, jika dia menggunakan 9 rahasia, buku pembunuh manusia dari semua lapisan, dan segel Buddha Gautama untuk bertabrakan langsung dengan istana bulan yang dimurnikan, tidak ada yang tahu siapa yang akan memenangkan pertempuran. Juga, Suke masih memiliki mantra pelarian ilahi tingkat surgawi untuk melindungi mereka. Sikap riang Suke didasarkan pada langkah-langkah perlindungan yang baik ini. Namun, wanita tua dan penatua Yu tidak bisa berkata apa-apa. Mereka percaya Suke sedang mencari kematian karena dia tidak tahu apa-apa tentang istana bulan halus yang mengerikan. Apa? Wanita tua, yang mencoba membujuk Suke, melihat Jiang Hongyan di belakang Su Fei Fei, dan ini juga langsung mengejutkannya. Kismetnya sangat kuat, apakah wanita ini memiliki tubuh kismet? Wanita tua itu terkejut saat melihat Jiang Hongyan dengan heran. Jiang Hongyan menatap wanita tua itu dan berkata dengan senyum tipis, salam, senior. Suke telah memberitahunya bahwa wanita tua yang kuat ini telah mencapai alam surgawi manusia. Oleh karena itu, menurut tahap kultivasi dan senioritas, dia harus memanggil wanita tua itu, senior. Sungguh talenta muda dengan potensi besar. Wanita tua itu menganggukkan kepalanya saat seutas penghargaan melintas di matanya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan memberikan piring giok ungu kepada Jiang Hongyan. Ketika kamu menyadari terobosan di Great Vehicle Stage dan mencapai alam surgawi dengan memecahkan kehampaan, kamu dapat menemukanku di Danau Giok dengan piring ini. Kamu cukup berbakat untuk menerima pelatihan istimewa dari Jade Lake. Wanita tua itu berkata dengan sungguh-sungguh dan tulus. Jiang Hongyan terkejut dengan kata-katanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menerima piring batu giok dan berkata, menganggukkan kepalanya, terima kasih, senior. Dia tidak menerima atau menolak undangan wanita tua itu. Dia hanya menghargai kebaikan seorang senior. Suke kesal dan segera menggelapkan wajahnya. Maksud kamu apa? Aktov Sein sangat tampan dan kuat. Mengapa Anda tidak mengundang saya? Tidak, ini benar-benar tak tertahankan. Suke menatap wanita tua itu dan berkata sambil mengulurkan tangannya, aku juga di sini. Tolong beri saya piring batu giok.
Wanita tua itu sedikit terkejut. Kemudian dia menggelapkan wajahnya dan berkata, "Tuan Wang, hanya pembudidaya wanita yang akan terdaftar di Danau Giok." Oh, mata Suke berbinar dan dia bertanya, "Kamu hanya punya murid perempuan, kan?" Benar, wanita tua itu menganggukkan kepalanya saat kebanggaan muncul di matanya. Sepertinya dia cukup bangga dengan sektenya. Suke memandang Jiang Hongyan dan berteriak dengan penuh kasih, "Ya ampun. Gadis kecil, piring batu giok ini sangat kasar. Ayo, berikan padaku. Aku akan tertekan jika tangan kecilmu terluka karenanya. Ayo, biarkan saya menyimpannya untuk Anda dan serahkan pekerjaan manual dan kasar kepada saya." Pekerjaan manual dan kasar, mengambil piring batu giok bukanlah tentang sesuatu yang manual dan kasar. Semua orang merasa malu karena mereka tahu Suke menginginkan piring giok itu agar dia bisa membuat masalah di Danau Giok, yang penuh dengan wanita cantik, di masa depan. "Saudaraku, kapan kamu bisa berhenti bertingkah seperti ini?" Su Feifei berkata dengan malu. Mereka tahu Suke tidak tahu malu. Intinya adalah alasannya yang tidak tahu malu dapat dilihat oleh orang lain dengan mudah. Alasannya adalah dia tidak peduli jika orang menyadari dia tidak tahu malu. "Apa-apaan, ini hanya lelucon. Kamu benar-benar tidak punya selera humor." Suke berkata dengan kecewa. Itu bukan hanya karena alasannya telah diketahui oleh Su Feifei. Ketika dia melihat senyum bijaksana Jiang Hongyan, dia merasa bersalah. Wanita tua itu menghela nafas lega. Faktanya, dia benar-benar tidak ingin Suke mendapatkan piring giok itu, karena dia akan membuat masalah besar jika dia memasuki Danau Giok dengan itu. "Teman-teman, sudah hampir waktunya. Kita harus pergi sekarang," Penatua Yu berkata sambil melihat ke langit. Pada saat ini, banyak tokoh melompat ke langit dari alam pertama dan mulai berlari menuju istana bulan halus yang sangat besar itu. Meskipun kota alam pertama berada di pusat alam pertama, semua keluarga besar di kota hanyalah boneka dari sekte yang kuat, termasuk keluarga Dong. Oleh karena itu, semua pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya telah muncul dan ingin memperjuangkan semua jenis harta dan sumber daya di istana bulan yang dimurnikan. "Tuan Wang, orang-orang berjubah putih dengan bambu hijau di dada mereka adalah anggota dari sekte meninggalkan daun. Mari bergabung dengan mereka terlebih dahulu. Lalu kita akan bepergian bersama," Penatua Yu berkata sambil menunjuk ke puluhan sosok di selatan. "Oke." Suke menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Petir yang luar biasa muncul di bawah kakinya. Saat berikutnya, Suke dan Jiang Hongyan melompat ke langit, membawa Su Feifei, Budfest, dan pudel mainan bersama mereka. Wanita tua dan Penatua Yu juga melompat. Kemudian mereka semua mulai terbang ke selatan. Segera mereka bertemu murid-murid dari sekte Leafing Leafes Elder Yu. Meskipun Refinite Moon Palace penuh dengan peluang dan kekayaan, sekte tidak akan mengirim semua pusat kekuatan elit mereka ke tempat ini. Lagi pula, tempat ini terlalu berbahaya dan semua anggota sekte dapat dengan mudah diberantas di dalamnya. Oleh karena itu, kali ini sekte meninggalkan daun hanya mengirimkan puluhan murid tingkat perak, yang dipimpin oleh Tetua Yu. Sekarang mereka juga memiliki penguatan eksternal dari wanita tua itu, serta Suke dan timnya. Murid dari sekte meninggalkan daun telah mendengar tentang kekuatan Suke. Namun, sekarang kebanyakan dari mereka menatap Jiang Hongyan dan Su Feifei dengan linglung. Rupanya, para magang laki-laki ini tertarik dengan temperamen dan penampilan Jiang Hongyan yang luar biasa dan dikejutkan oleh Su Feifei yang hanyalah orang biasa. "Berperilaku dirimu," Penatua Yu berteriak saat dia menatap murid-murid itu dengan tajam. Para magang, yang dikejutkan oleh Penatua Yu, segera menundukkan kepala dan tidak berani melihat sekeliling. Penatua Yu menoleh ke Suke dan Jiang Hongyan dan meminta maaf, "Maaf, kami belum mendisiplinkan mereka dengan cukup ketat. Mohon maafkan kekasaran mereka." "Tidak masalah, saya bukan orang yang pelit." Suke melambaikan tangannya sambil tersenyum. Namun, saat berikutnya, cahaya dingin muncul di matanya. Dia berkata dengan senyum dingin, "Tapi saya harap ini yang terakhir kalinya. Tuan Wang, yakinlah bahwa saya akan membunuh siapa saja yang berani melakukannya lagi?" Penatua Yu segera menjawab. Dia tahu kekuatan Suke dengan jelas. Bahkan wanita tua itu harus memperlakukannya dengan serius, yang berarti kekuatannya sangat mengerikan. Banyak murid dari Leafing Leafes Sek sedikit gemetar setelah mendengar itu. Meskipun mereka tahu bahwa Suke sangat kuat,
mereka tidak menyangka Penatua Yu akan bertindak dengan hormat di depan Suke. Siap-siap, istana bulan yang dimurnikan akan segera dibuka, wanita tua pendiam itu berkata dengan ekspresi serius. Hampir 100 tahun yang lalu, dia disergap dan terluka parah oleh seseorang di Refined Moon Palace. Sekarang, lukanya telah sembuh total. Ketika dia kembali ke tempat ini, dia masih tidak berani lengah. Mungkin mereka yang menyergapnya 100 tahun lalu masih berada di Refined Moon Palace sekarang. Suki juga tahu itu dengan jelas. Namun, dia tidak takut. Dia memanggil sistem dan mengekstraksi 5 kunci bulan yang dimurnikan dari peti darah yang dia peroleh terakhir kali dengan bantuan sistem. Anggota sekte meninggalkan daun juga mengeluarkan kunci mereka, termasuk wanita tua dan tetua Yu. Semuanya sudah disiapkan sekarang. Gemuruh. Pada saat ini, Refined Moon Palace bergetar dan mengeluarkan ledakan besar. Lampu merah menjadi lebih menyilaukan dan memenuhi seluruh langit. Istana bulan yang dimurnikan dibuka? Ayo pergi! Di barat, sekelompok pria kuat berteriak saat mereka berlari menuju istana bulan yang dimurnikan dengan semangat tinggi, memegang kunci bulan yang dimurnikan di tangan mereka. Mereka adalah anggota Saint Gold Sect, yang sama kuatnya dengan Leaving Leave Sect kami. Tuan Wang, ketika Anda bertemu mereka nanti, jangan pernah bertempur jarak dekat dengan mereka. Penatua Yu mengingatkan Suke. Suke tersenyum dan mengabaikan kata-katanya. Pertarungan jarak dekat, itu tidak akan pernah membuatnya takut. Suara mendesing. Pada saat yang sama, sekte lainnya juga mulai bergerak menuju istana bulan yang dimurnikan. Banyak pembangkit tenaga listrik di tingkat perak, yang dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik di tingkat emas, bergegas menuju istana bulan yang dimurnikan. Penatua Yu menunjukkan beberapa sekte kuat di antara mereka dan mengingatkan Suke untuk berhati-hati. Dia baru saja menyebutkan Saint Gold Sect, yang bagus dalam pertempuran jarak dekat, Pavilion Night Talk, yang bagus dalam gerakan cepat, dan Sekte Awan Surga, yang bagus dalam serangan jarak jauh. Namun, musuh paling berbahaya selalu adalah anggota Sekte Bulan Halus, yang berjubah merah. Jika kamu melihat anggota dari Refined Moon Sect, berbaliklah dan lari sejauh yang kamu bisa. Penatua Yu berkata dengan suara rendah dengan serius, ada hubungan yang dalam antara sekte ini dan istana bulan yang dimurnikan. Dikatakan bahwa anggota mereka dapat mengendalikan semua jebakan di istana bulan yang dimurnikan. Cukup, atau kita akan terlambat. Suke berkata dengan tidak sabar sambil menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu berhati-hati, dan Anda tidak bisa pergi kemanapun dengan cara ini. Fraksi surga yang meledak memperoleh statusnya saat ini karena semua anggotanya tidak takut. Tepat, Budfest berkata dengan bangga sambil melambaikan cakarnya. Moto kami adalah mengabaikan hidup dan mati dan melawan musuh kami sampai mereka dikalahkan. Penatua Yu terdiam karena malu. Dia mencoba mengingatkan Suke tentang hal-hal ini karena niat baik. Dia khawatir Suke akan meremehkan musuh mereka, yang bahkan bisa melibatkan mereka pada akhirnya. Ketika dia melihat tanggapan Suke, dia sangat malu dan harus berhenti berbicara. Budfest, apa yang kamu katakan sangat bagus. Ayo, saatnya menunjukkan teknologi kita yang sebenarnya, sehingga mereka bisa menyaksikan kekuatan fraksi surga yang meledak. Suke mengangkat tangannya dan berteriak dengan semangat tinggi, serang. Menyerang, Budfest juga mengangkat cakarnya dan berteriak keras. Suasana benar-benar diaduk oleh satu orang dan satu anjing. Beberapa murid dari Leaving Leave Sect mengira ini adalah waktu yang tepat untuk memasuki Refined Moon Palace. Mereka segera berlari keluar setelah mendengar teriakan Suke dan Budfest. Namun, mereka menemukan Suke dan Budfest tidak bergerak sama sekali tetapi tetap di sana saling memandang. Menyerang, Suke berteriak lagi. Pergi, 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 Budfest juga berteriak. Suke menggelapkan wajahnya, mengapa kamu masih di sini? Brengsek, kenapa kamu tidak pergi dulu? Budfest berkata dengan sikap bandel. Karena aku tampan, aku harus mengangkat bagian belakang. Omong kosong, saya adalah pembangkit tenaga listrik yang tepat yang harus bertindak sebagai penjaga belakang. Aku khawatir kamu mencoba melarikan diri. Omong kosong, sebagai seorang kultivator yang tak kenal takut, saya hanya bisa mati dalam pertempuran dan tidak pernah melarikan diri. Oke. Aku juga akan tinggal di sini untuk mengawasimu.
Baik, mari kita bersumpah bahwa kita tidak akan pernah melarikan diri. Tidak masalah. Seorang pria dan seekor anjing mencapai kesepakatan secara harmonis. Mereka memutuskan untuk tinggal di bagian belakang. Mereka bahkan membuat janji melalui sumpah kelingking. Orang-orang yang menonton hampir meludahkan darah ketika mereka melihat itu. Rupanya, mereka berusaha bersembunyi di belakang satu sama lain. Bagaimana mereka berani mengatakan bahwa mereka saling mengawasi? Saya khawatir mereka akan melarikan diri bersama. Lupakan, ayo pergi dulu, Penatua Yu berkata dengan senyum masam, menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melambaikan tangannya dan pergi dulu memimpin muridnya. Lagi pula, dia tahu dia tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali wanita tua itu sejak awal. Penampilan Suke benar-benar tidak terduga. Sekarang dia hanya ingin tetap tinggal untuk melindungi adik perempuannya dan tidak ingin bertindak sebagai garda depan. Oleh karena itu, Penatua Yu harus melanjutkan sesuai dengan rencana awalnya dengan menaruh semua harapannya pada wanita tua itu. Suara mendesing. Ketika mereka mendekati istana bulan yang dimurnikan, kunci bulan yang dimurnikan di tangan mereka mulai menjadi sangat panas dan perlahan meleleh di tangan mereka. Kemudian helai darah segar berterbangan dari kuncinya. Ledakan. Saat berikutnya, sebelum Suke sempat bereaksi, lampu merah di luar Refined Moon Palace meledak seketika seperti matahari raksasa dan menyilaukan, yang segera melahap semua orang di area ini. Istana bulan yang dimurnikan benar-benar terbuka. Merah menyala menelan segala sesuatu yang terlihat, termasuk langit. Suke merasakan Refined Moon Ki terbakar di tangannya saat meleleh menjadi darah. Tak lama setelah itu, dia diteleportasi ke istana bulan yang dimurnikan, merasa seolah-olah sedang memasuki lubang hitam. Semuanya menjadi gelap, diikuti oleh cahaya yang menyilaukan. Ketika Suke membuka matanya, sekelilingnya tidak lagi merah menyala, tetapi lorong-lorong istana yang terang benderang. Istana itu didekorasi dengan mewah, dengan aksen emas dan mutiara. Pilarnya dibangun dari kristal. Namun, itu adalah ruang besar yang tampak sepi dan dingin, dan tidak ada furnitur untuk mengisi ruangan. Di pintu masuk ada sekelompok besar orang yang telah memasuki istana bulan halus dari alam pertama. Terpisah dari timnya, Suke menggunakan kekuatan jiwanya untuk menemukan Jiang Honian dan Su Feifei dengan cepat. Tuan Wang? Kak, kita di sini. Dalam beberapa saat, Penatua Yu memimpin sekelompok murid, termasuk Su Feifei, menuju Suke. Faksi lain juga bergabung dengan geng secara damai, karena entah kenapa tidak ada yang berkelahi di pintu masuk. Lagi pula, istana bulan yang dimurnikan jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Dengan musuh bersama, perdamaian di antara mereka sangat penting. Mereka tahu betul bahwa mereka harus mempertahankan kemampuan tempur mereka untuk nanti. Hal terakhir yang mereka butuhkan adalah perang internal. Sepertinya kita kehilangan beberapa orang. Alis Suke terangkat saat dia melihat sekeliling. Dia mencari orang-orang berjubah merah yang dia temui sebelum memasuki istana, tetapi tidak ada seorang pun dari kelompok itu yang terlihat. Istana bulan yang dimurnikan seperti itu. Kami masuk dengan cara yang sama, tetapi beberapa akan hilang tanpa alasan. Selain itu, istananya sangat besar, kemungkinan untuk melihat mereka lagi tipis. Bahkan jika kita bertemu mereka lagi, itu mungkin berarti peluang kita untuk selamat dari cobaan ini telah berkurang. Penatua Yu menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Betapa misteriusnya orang-orang ini. Kami tidak bisa mengatakan dengan pasti, mungkin tempat yang mereka kunjungi adalah tempat harta karun yang sebenarnya berada. Suke mulai menertawakan pemikiran itu. Karena dia bisa menggunakan kekuatan jiwa di sini, jika dia ingin menemukan orang berjubah merah, itu tidak akan sulit. Tuan Wang, harap berhati-hati. Kita seharusnya tidak memprovokasi orang-orang di istana bulan yang dimurnikan, Penatua Yu mengingatkan Suke. Suke tersenyum tipis tetapi tidak menjawab. Dengan kemampuannya, dia tidak perlu takut pada siapapun yang berada di bawah tingkat surgawi. Ayo pergi, kalian semua harus mengikuti saya dengan cermat. Ingat, jangan pernah menyentuh apapun di dalam ruangan. Wanita tua itu akhirnya berbicara. Dia tampaknya akrab dengan area tersebut dan memiliki pemahaman yang jelas ke arah mana harus pergi untuk memimpin grup ke depan. Suke kemudian melirik Budfest, menyipitkan matanya. Budfest, bagaimanapun, bingung dengan ekspresi wajah aneh Suke. Dia berkata, bingung, nak, apa yang terjadi dengan matamu?
Apakah itu pasir? Biarkan aku meledakkannya untukmu. Tiup kepalamu. Suke memutar matanya dan dia menggunakan telepati sebagai gantinya. Penatua dari alam kedua dengan putrinya tepat di belakang. Bantu saya memberitahu mereka bahwa saya perlu minta diri dan membiarkan mereka pergi dulu. Saya akan bergabung kembali dengan mereka ketika saya selesai dengan urusan saya di sini. *CK. Saya adalah penguasa yang tidak biasa, yang canggih, dan tampan. Bagaimana saya bisa melakukan pekerjaan rendahan seperti itu? Kecuali Anda menukar tugas ini dengan 2 potong tahu bau, saya tidak akan bergerak. Buttfast mencoba memeras hadiah dari Suke. Suke mengangkat tangannya dan bersiap untuk memukul Buttfast, saat Buttfast memutuskan untuk menyelesaikan tugas tanpa syarat. Pada saat yang sama, wanita tua itu melangkah ke arah aula besar. Aula besar memiliki 6 pintu keluar, dan wanita tua itu telah memilih 1 di depan mereka. Elder Yu memimpin murid-muridnya dari Leaving Leavesek saat mereka mengikutinya dari dekat. Suara mendesing. Yo, aku kembali, sudah beres, mereka bilang akan menunggumu. Buttfast berkata saat dia kembali. Suke mengangguk sambil menatap Jiang Hongyan, dan mereka berdua kemudian tertinggal di belakang sekte meninggalkan daun dan pergi ke pintu melengkung. Di dalam pintu ada terowongan yang gelap dan panjang. Terowongan itu dilapisi dengan bangku-bangku kayu dan mengarah ke siluet gelap sebuah bangunan. Bangunan itu tampak seperti paviliun tradisional yang kuno. Di luar paviliun ada danau yang tenang yang memiliki gelombang atau riak. Getaran yang ditimbulkannya terasa sepi dan menyeramkan. Tempat itu sangat sepi. Banyak murid dari Leaving Leavesek mulai terlihat ketakutan. Sementara itu, Suke yang membawa serta keluarganya, melihat sekeliling seolah-olah mereka adalah turis. Wanita tua itu tiba-tiba berhenti saat geng itu maju. Suke berjingkat ke depan dan berteriak, "Panduan, ups maaf, yang di depan, kenapa kamu berhenti? Tempat ini telah berubah sejak terakhir kali aku di sini." Warna mengering dari wajahnya saat dia berdiri membeku di tanah. "Apa yang sedang terjadi?" Penatua Yu bertanya. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya berjalan di jalan ini 100 tahun yang lalu. Lihat, ini adalah tanda yang saya tinggalkan di sini." Ketika saya sampai di ujung terowongan, 2 pintu muncul. Namun, sekarang kami memiliki tanda yang sama, tetapi tidak ada pintu dan tidak ada ujung. TSSS. Semua orang menghela nafas ketika mereka menerima berita ini. Penatua Yu kemudian menyarankan, "Mungkinkah karena seseorang telah memicu jebakan, dan itu mengubah arah kita?" "Ini tidak mungkin, jebakan tidak ada di Refined Moon Place." Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, jika ada jebakan yang mendasarinya, dia pasti sudah menyadarinya jauh sebelumnya. "Itu betul, tidak ada jebakan di sini." Suke menyentuh dagunya sambil tersenyum. Wanita tua itu menoleh untuk melihat Suke. "Tuan Wang, apakah Anda tahu apa yang terjadi?" "Tentu saja." Suke tersenyum. "Nah, untuk fraksi surga yang meledak, ini persis seperti pertanyaan hadiah." "Apa? Cerahkan kami, Tuan Wang?" Wanita tua itu bertanya dengan rendah hati. Suke mengeluarkan pedang surgawi kegelapannya dan mengarahkannya ke depan. Dia menyeringai. Jelas, ini adalah fenomena legendaris yang dikenal sebagai berputar dalam lingkaran. Semua orang tercengang. Wanita tua itu bingung ketika dia bertanya, "Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Wang, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini?" Sederhana. Ini adalah tugas yang membutuhkan keterampilan dan pengalaman. Lokasi di mana kita menandai dinding harus tepat, dan itu membutuhkan seorang profesional. Kalian semua tahu bahwa nama saya Wang Dahui, Palu Besar, dan saya berspesialisasi dalam menandai dinding. Saya telah melakukan ini selama lebih dari 1 abad. Hari ini, saya akan membantu Anda menandai dinding ini untuk diskon khusus. Dengan setiap tanda, saya akan menagih 80 botol 10 milenium bunga embun. Tepat setelah dia mengatakan bagiannya, Suke menyeret Dark Heavenly Sword bersamanya dan berhenti di samping wanita tua itu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia mengangkat pedang dengan kekuatan besar, dan itu terhubung dengan keras ke dinding. Ledakan. 80. Ledakan. 80. Ledakan. 80. 80. 80.
Terowongan yang sunyi dan sepi bergema dengan lolongan histeri Suke tentang harga yang dia kenakan dan suara tabrakan di dinding. Setiap pukulan berharga 80 botol. Akhirnya, orang-orang dari sekte meninggalkan daun menyadari apa yang sedang terjadi. Elder Yu menyadari apa yang telah mereka lakukan. 80 botol 10 milenium bunga embun untuk setiap serangan? F***CK, itu perampokan. Hanya dengan beberapa serangan, sekte meninggalkan daun dan keluarga Dong akan bangkrut bahkan sebelum tujuan mereka tercapai.